Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, kita bertemu lagi pada hari ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua ini kita mempunyai 3 muatan, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Pada pembelajaran 1 yang telah kita lalui kemarin, anak-anakku sudah mempelajari tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Juga dalam muatan bahasa Indonesia kalian sudah mempelajari teks beserta cara mencari ide pokok pada setiap paragrafnya. Nah, di pembelajaran kedua kali ini masih berhubungan dengan itu. Jadi pada muatan bahasa Indonesia kalian masih akan mempelajari tentang teks. Namun di sini bukan hanya mencari ide pokok pada setiap paragraf, tetapi kalian juga harus mengamati suatu cerita yang berhubungan dengan gambar, yang dinamakan juga dengan cerita bergambar. Jadi semuanya nanti ada materinya pada buku. Sebelum kita mempelajari tentang cerita bergambar, kalian kerjakan dulu tugas yang ada di halaman 17, yaitu membaca bacaan yang berjudul Gerak Ikan di Dalam Air. Kemudian setelah itu kalian cari ide pokok serta kalimat pengembang pada masing-masing paragraf. Coba kalian amati dan pahami rangkaian gambar cerita yang ada pada video ini. Di situ juga kalian bisa melihatnya di buku paket halaman 9 dan halaman 12. Setelah kalian mengamati cerita bergambar tadi, di situ kan ada gambarnya. Kita akan sambil menghubungkan dengan materi SPDP, yaitu tentang gambar ilustrasi. Supaya kalian lebih memahami apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi, maka lihatlah PowerPoint yang saya tampilkan berikut ini. Yang dimaksud dengan gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan gambar ilustrasi yaitu untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi. Sedangkan objek dari gambar ilustrasi itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda sekitar. Langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, kita tentukan adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati karena kita harus memperhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Dan yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kita dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita beri warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, kita beri warna berdasarkan imajinasi kita sendiri. Adapun media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar ilustrasi ada 2 jenis. Yang pertama, media alas gambar, merupakan tempat untuk menuangkan gambar. Contohnya yang bisa dipakai yaitu kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang akan digunakan. Yang kedua, media pewarna berupa bisa pensil warna, cat air, dan lain-lainnya. Jadi, pemilihan media warna juga tergantung apa alas yang dipakai. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tentang gambar ilustrasi, maka kerjakan tugasnya yang ada di halaman 11. Di situ tugas kalian adalah membuat gambar ilustrasi yang bertema hewan kesayanganku. Pada muatan IPA kita masih mempelajari tentang sistem gerak pada hewan. Apakah anak-anakku sudah mengamati hewan yang ada di sekitar kalian dan bagaimana cara mereka bergerak?
dan organ gerak apa saja yang digunakan saat mereka bergerak? Untuk lebih memahami materi tentang organ gerak serta fungsinya, maka kalian bisa mengerjakan tugas di buku paket pada halaman 14, yaitu mengisi tabel organ gerak hewan serta fungsinya. Untuk melatih keterampilan kalian, maka kerjakan tugas Ayo Berkreasi di buku paket halaman 15. Tugas kalian yaitu membuat model kerangka dari hewan vertebrata. Langkah-langkahnya, yang pertama kalian siapkan alat dan bahan, yaitu kertas karton atau bisa menggunakan kertas manila, gunting, pensil, penghapus, dan penggaris. Kemudian kalian gambarlah pola pada kertas sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang sudah kalian pilih. Jika kalian bingung, kalian bisa melihat contohnya ya, di situ sudah ada. Langkah berikutnya yaitu menggunting kertas sesuai dengan pola. Dan yang terakhir adalah menggabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Jika kalian mengalami kesulitan mengerjakan tugas ini sendiri, maka kalian di rumah bisa dibantu oleh orang tua atau saudara. Baiklah anak-anakku, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi pada tema 1, subtema 1 dan pembelajaran kedua ini, kita telah mempelajari berbagai hal. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang gambar seri yang dijadikan dalam cerita sehingga menjadi cerita bergambar. Dan sekaligus kalian juga sudah memahami bagaimana mencari ide pokok pada setiap paragrafnya. Selain itu, kita tadi juga sudah belajar tentang anggota gerak serta sistem gerak pada hewan. Dan yang terakhir, kita juga mempelajari tentang gambar ilustrasi. Sudah mengerjakan ya tugasnya tentang menggambar ilustrasi? Nah, dikerjakan di rumah, jangan lupa. Semua tugas bisa kalian kerjakan pada buku paket, dilihat pada pembelajaran kedua. Demikian anak-anakku, materi pembelajaran pada hari ini, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Semoga anak-anakku memahami semua materi yang sudah saya sampaikan, serta yang ada di buku, dan juga jangan lupa semua tugasnya tetap dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.